Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, jemaah pengajian rahibani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kita bisa duduk bersama di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi firman-Nya, mengkaji kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam surat Yusuf. Yang pada pertemuan terakhir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pegawai raja sang pembuat minuman mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam yang masih dalam penjara. Di ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan sang pegawai, Yusufu ayuhas siddiq, wahai Yusuf orang yang sangat dipercaya, aftina fi sab'i baqaratin simani, jelaskan kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijafun, yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahui takwil mimpi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sudah kita singgung pada pertemuan terakhir bahwasanya sang pembuat minuman raja ini, sang pemeras anggur ini datang dengan penuh percaya diri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal dia melupakan Nabi Yusuf sebelumnya beberapa tahun, yang padahal Nabi Yusuf sebelum sang pemeras anggur ini keluar dari penjara sudah berpesan, ingatkan kasus saya ini di hadapan sang raja. Namun dia lupa, melupakan orang, apalagi dia telah berbuat baik kepada kita, sebuah kesalahan. Siapapun yang dilupakan dalam kasus seperti ini sangat merasa tidak disikapi dengan sebaiknya, tidak disikapi dengan semestinya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu sang pemeras anggur datang dengan puja-puji, as-siddiq, orang yang sangat dipercaya, karena dia menaruh kepercayaan yang besar kepada Nabi Yusuf. Karena memang Nabi Yusuf alaihissalam terpercaya dan sangat tepat menyampaikan tafsir mimpinya sebelumnya. Tepat sekali. Selain itu Nabi Yusuf alaihissalam menyelipkan di balik tafsir mimpi mereka, sang pemeras anggur dan pembuat roti, nasihat-nasihat
tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sang pemeras anggur ini begitu sangat percaya kepada Nabi Yusuf dan kebaikan. Aftina, jelaskan kepada kami. Fatwa itu berbeda dengan nabi'na. Kalau di awal dulu ketika dia punya mimpi, sang pemeras anggur ini minta kepada Nabi Yusuf dengan kalimat nabi'na bita'wili, beritahu kami bagaimana tafsir mimpi. Kalau sekarang dia memakai kalimat aftina, berikan kami fatwa. Yang tentu saja kalimat fatwa itu jauh lebih sopan, karena di baliknya kita mengakui keilmuan orang yang kita tanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sudah semestinya kita semua menghormati para nabi dan para rasul. Begitu juga para pewaris-pewaris mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan untuk rasul di antara kalian seperti panggilan antara sesama teman di antara kalian. Jadi kalau kita mau menegur, memanggil nabi, memanggil seorang rasul, pakailah kalimat yang sopan. Panggillah mereka dengan jabatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dipanggil dengan ya Rasulullah. Tidak pernah ada sahabat yang memanggil ya Muhammad kecuali orang Badui yang tidak tahu sopan santun. Begitu juga dengan para pewaris Nabi, maksudnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syaral anbiya innama nuwarrisul ilma. Kami ini para nabi hanya mewariskan ilmu. Orang-orang yang alim, pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para nabi dan para rasul tidak mewariskan harta benda. Yang diakui jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sebagai pewaris dalam masalah keilmuan adalah para ulama. Betul, para habaib, para syarif, mereka adalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun belum tentu mereka mewarisi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian kita menghormati, mencintai mereka double, karena mereka orang muslim dan karena mereka adalah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesama muslim kita cintanya karena mereka orang muslim. Kalau sama keluarga yang muslim kita mencintai karena mereka muslim dan karena mereka keluarga kita. Sebab cinta itu banyak. Nah, para habaib ini punya dua sebab. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak lantas mereka ini langsung menjadi orang yang 100% benar. Karena beda antara pewaris darah dengan pewaris ilmu. Pewaris ilmu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mesti kita hormati juga. Wallahu ta'ala alam, sang pemeras anggur ini apakah setelah didakwahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam sudah masuk Islam atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Kalau dia sudah masuk Islam, berarti perkataannya di sini
betul-betul penuh dengan keimanan menghormati seorang nabi. Tapi kalau dia belum masuk Islam, berarti perkataannya di sini menghormati seorang yang memiliki ilmu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita juga sudah menyinggung bahwasanya pujian itu boleh. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Batas berlebih-lebihan dengan tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu kalau kita memuji seseorang yang tidak punya kelebihan dengan kalimat yang tidak dia miliki sifat-sifat tersebut. Jadi kalau dia memang memiliki sifat siddiq, kita puji dengan siddiq. Kalau dia memiliki paras yang cakep, ganteng, kita puji dengan parasnya yang cakep, yang ganteng. Kita tidak memuji dengan berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa ibn Maryam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya semestinya kita memaafkan orang lain dan tidak mencela mereka walaupun menjadi sebab kesulitan bagi kita. Sang pemeras anggur ini menjadi sebab kesulitan yang terus berlanjut kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia tidak menceritakan kasusnya, mengingatkan sang raja tentang kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam perlu bertahan di dalam penjara sekian lama gara-gara dia ini. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat wajahnya datang kembali ke hadapan beliau, beliau tidak mencelanya. Beliau langsung memaafkan orang ini. Beginilah akhlak yang mulia jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita sumpah serapah melihat orang yang menyulitkan kita datang kembali ke hadapan kita. Kalau kita memang betul-betul seorang yang jujur, ikhlas lillahi azza wa jal untuk mencari pahala, ikhlas dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang kalau kita sabar juga mendatangkan pahala. Kalau memang kita memiliki ilmunya, bisa memberi, menolong orang lain dengan ilmu kita, tidak perlu kita marah-marah kepada orang yang datang minta tolong kepada kita yang sebelumnya mereka telah menyebabkan kesulitan untuk kita. Maafkan saja sudah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena beginilah sikap orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, akan semakin melembut jika didatangi dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Walaupun didatangi dengan kalimat yang kasar, dia tidak akan membalasnya dengan kekasaran, karena mereka punya prinsip khudil afwa, sebagaimana firman Allah, khudil afwa, beri maaf, lapangkan dadamu, wa'mur bil urfi, ajak kepada yang baik, yang ma'ruf, wa a'rid anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang yang jahil. Kalau dia datang dengan penuh kekasaran, baik dari mulut maupun sikap-sikapnya, tinggalkan. Tidak perlu kita layani. Begitu orang yang mulia. Namun jika dia datang dengan penuh kelemah lembutan, maka sikap orang yang mulia itu akan semakin lembut. Beda dengan orang yang tidak punya akhlak, orang yang kedudukannya rendah.
Dia akan semakin keras sombong jika ada orang yang datang dengan kalimat yang lemah lembut, merasa dirinya di atas angin, merasa dirinya lebih tinggi. Orang yang seperti ini tidak tahan cobaan dicoba dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dicoba dengan keburukan-keburukan, lebih tidak tahan lagi. Orang yang seperti ini derajatnya rendah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mari kita jadi seperti pelita, seperti lampu yang menerangi jalan. Ikhlas. Siapa saja yang melewati lampu tersebut bisa memanfaatkan cahaya. Bahkan pencuri sekalipun bisa memanfaatkan cahaya dari lampu tersebut. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Berikan manfaat kepada setiap orang. Ini sifat orang siddiq, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tujuannya jujur untuk mencari pahala, tidak yang lain-lain. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimanapun akhlaknya sang pemeras anggur, namun beliau tetap memberikan manfaat, menjawab permintaannya dengan ilmu, bahkan dengan nasihat yang sangat baik, jalan keluar yang luar biasa, yang kita akan baca pada ayat berikutnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jujur adalah sumber akhlak yang baik dan dasar dari ketakwaan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sifat sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar Siddiq itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kejujurannya dia bisa beriman dan mengajak orang lain beriman. Begitu cepat mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur. Berbeda dengan orang-orang kafir yang di dalamnya ada rasa hikit, iri, dengki, yang suka berbohong, tidak jujur menyampaikan sesuatu. Tahu kalau Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi, apa yang dia bawa adalah wahyu dari Allah, dengan sekian banyak mukjizat-mukjizatnya. Apalagi mereka orang Arab yang tahu betapa tinggi balaghah Al-Quran, betapa dalam maknanya, mukjizat terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, betapa indah bahasa Al-Quran. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mencuri dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, bisa langsung masuk Islam karena begitu mengena dalam hati mereka, karena luar biasa ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena mereka tidak jujur, tidak mau menyampaikan bahwasanya ini betul wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka kafir. Mereka mendustakan, oh itu kan bukan wahyu, itu perkataan para tukang sihir, jampi-jampi zaman kuno dulu. Karena kalau jampi-jampi zaman modern tidak seperti itu model. Orang juga tahu bisa memisahkan mana yang jampi-jampi, mana yang bukan. Sehingga kalau mereka bilang ini jampi-jampi, orang juga akan mendustakan, tidak benar ini bukan jampi-jampi. Sehingga mereka berkata ini jampi-jampi zaman dulu sekali, yang sudah tidak ada zaman sekarang, didatangkan lagi oleh Muhammad. Begitu kedustaan mereka. Coba lihat orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sehingga ketika Rasulullah SAW masih di tengah padang pasir,
ketika mau sampai ke kota Madinah dalam hijrahnya, seorang Yahudi naik ke atas temboknya untuk memperbaiki sesuatu, baru kelihatan bayangannya saja sudah tahu, wahai orang Ansor, itu dia Nabi yang kalian tunggu. Saking luar biasanya mereka mengenal Nabi akhir zaman. Namun mereka tidak mau beriman, karena mereka bukan orang yang jujur, tidak menyampaikan apa adanya di dalam kitab Taurat, sehingga mereka merubah-rubah kitab Taurat dan Injil. Namanya Nabi kita dihapus. Sikap apa lagi kalau bukan sikap para pendusta, tidak jujur. Inilah yang membuat mereka tidak menjadi orang yang beriman, yang menghalangi kaum-kaumnya untuk beriman. Seandainya nama tersebut masih bertahan sampai hari ini, niscaya akan banyak orang-orang Nasara yang akan masuk Islam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sikap jujur adalah sumber akhlak yang baik, sumber keimanan, sumber ketakwaan. Kalau kita jujur, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang semua suka sama kita, karena kita menyampaikan apa adanya. Sebagian kita takut kalau kita jujur akan mendatangkan musibah, mendatangkan keburukan. Padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak demikian. Orang yang jujur pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan ditimpa kemudaratan kecuali dengan kemudaratan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur atau tidak jujur, kemudaratan pasti akan datang. Jujur atau tidak jujur, maslahat dan keuntungan pasti akan datang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak ada untungnya kita tidak jujur. Malah yang ada, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita rugi mendapat dosa. Sama saja jujur atau tidak jujur, datang itu kemudaratan yang ditulis dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pahit jika kita jujur dan kita sampaikan dengan cara yang baik, susunan kata yang baik, minta dimaafkan, kita sampaikan dengan kebaikan-kebaikan, mungkin dibawakan oleh-oleh atau dihibur dengan cara yang baik, niscaya pahitnya akan tidak terlalu terasa. Apalagi masyarakat Indonesia, orang yang pemaaf. Kita minta maaf, kita bawakan sesuatu yang menyenangkan hatinya, kita terangkan keadaan kita, niscaya insya Allah mereka akan memaklumi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, kita melihat bahwasanya ilmu itu punya pengaruh yang luar biasa. Yang pada awalnya sang pemeras anggur ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak begitu menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Namun setelah dia mengetahui keilmuan Nabi Yusuf alaihissalam, tafsir mimpinya sangat tepat, orangnya sangat ikhlas, dan orangnya punya prinsip dalam beragama, mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang satu. Setelah itu dia dengan begitu sopannya menghormati Nabi Yusuf alaihissalam, menunjukkan bahwasanya jika kita memiliki ilmu akan dihormati oleh orang lain.
Tentu saja ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan. Kalau ilmu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tanpa amal, bisa jadi masih ada orang yang menghormati kita karena kepintaran kita. Namun di sisi lain mereka akan mencela kita. No, orang itu lihat itu, pintarnya saja tapi akhlaknya buruk, pintarnya saja tapi korupsi. S3 dalam masalah agama tapi korupsi ini, korupsi itu. Tidak punya akhlak. Tapi kalau ketemu dengan orang tersebut masih hormat. Sebagian orang hormat. Tapi kalau kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah punya ilmu, apalagi ilmu Al-Quran dengan tafsiran-tafsirannya, dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan kita amalkan, orang akan hormat kepada kita, dan di belakang kita juga mereka akan menghormati kita. Tidak akan membicarakan hal-hal buruk pada kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya cara bertanya yang baik itu akan mempermudah mendapat jawaban. Sang pemeras anggur ini luar biasa adabnya dalam bertanya. Cara bertanyanya Masya Allah. Yusufu ayuhas siddiqu aftina fi sab'i baqarat. Tidak bertele-tele, penuh dengan sopan santun. Jelas pertanyaan. Maka dia mendapat jawaban yang jelas. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah sang raja sangat ingin mencari tahu tafsiran mimpi, dan tidaklah sang pemeras anggur ini yang juga terbukti sebagai orang terpercaya, karena bukan dia yang berupaya untuk meracuni sang raja. Terpercaya karena memang dia bertahan dalam pekerjaannya untuk membantu sang raja. Orang kalau sudah dituduh di penjara biasanya rese, biasanya itu mundur. Sudah saya bahaya pekerjaan ini, masa saya digini-ginikan padahal saya tidak terbukti, berhentilah saya jadi pemeras anggur, saya mau cari pekerjaan yang lain. Tapi sang pemeras anggur ini ternyata orang yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bisa dipercaya, jujur dalam pekerjaan, bertahan membantu sang raja. Mereka ini berupaya untuk mencari tafsiran mimpi. Yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berharap di balik tafsiran tersebut mereka bisa melakukan pencegahan sebelum datangnya kemudaratan. Jangan-jangan ini mimpi yang menunjukkan akan ada datangnya sebuah kemudaratan. Sehingga salah satu upaya untuk mencari pencegahannya yaitu dengan menafsirkan mimpi. Begitulah mestinya hidup kita setiap hari. Kalau ada sesuatu yang kira-kira bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita, sedia payung sebelum hujan. Segera cari kira-kira yang bisa mencegah datangnya kemudaratan. Ada pencegahan yang syar'i dan ada yang ilmiah. Yang syar'i jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah seperti zikir pagi, petang, doa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari dosa-dosa kita yang menjadi penyebab datangnya musibah-musibah. Pencegahan yang ilmiah yaitu dengan cara kita melihat kemudaratan ini apa. Mungkin kemudaratan ini sebabnya karena saudara kita salah paham. Kita datangi saudara kita jelaskan.
Oh, Anda salah paham. Maksud saya begini dan begitu. Mungkin bisa jadi karena pencatatan kita kurang bagus. Segera perbaiki pencatatan bisnis, pencatatan utang dan sebagainya, sehingga kemudaratan itu tidak menimpa kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjawab tafsiran mimpi tersebut di ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf berkata, bercocok tanamlah kalian 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbuli. Kemudian apa yang kalian tuai, yang kalian panen, biarkanlah dia di tangkainya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk makannya kalian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihissalam melihat keadaan ini darurat, karena akan terjadi paceklik 7 tahun berturut-turut. Keadaan darurat, sehingga beliau mengusulkan sekaligus dalam tafsir mimpi ini supaya semua sumber daya masyarakat itu segera dimanfaatkan. Semua suruh tanam gandum semuanya, dan semua disuruh nabung, menyimpan gandum-gandum tersebut dan makan sedikit. Beginilah semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah pemimpin yang bijak. Jika hendak menghadapi sesuatu yang berat, maka dia meminta seluruh rakyatnya untuk bersiap-siap, meminta seluruh rakyatnya memakai sumber daya yang ada untuk menghindarkan negeri dari kemudaratan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ternyata negara Mesir dari zaman dahulu kala itu mayoritas penduduknya adalah petani. Dan tanahnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dari semenjak dahulu kala itu tanah pertanian. Kisah ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah terjadi sebelum tahun Masehi. Sudah lewat kira-kira 2500 tahun. Dari dulu memang orang Mesir itu dikenal bertani, bercocok tanam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengerti hal ini. Beliau mengerti sosial kemasyarakatan, mengerti kebiasaan masyarakat, mengerti bagaimana pertanian itu dijalankan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Beliau memberikan usulan agar negara memanfaatkan sumber daya di dalam negeri. Bisa saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah beliau mengusulkan, sudah santai-santai saja, nanti kalau sudah dekat paceklik kita impor barang-barang dari luar negeri. Tidak demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pemimpin yang bijak, orang yang bijak itu memanfaatkan sumber dayanya terlebih dahulu. Kalau bisa diatur sumber daya dari dalam negeri, mengapa mesti ngambil dari luar negeri? Karena ini lebih bermanfaat untuk masyarakat negeri tersebut. Ini artinya kita tidak tergantung dengan negara lain. Ini artinya kita bisa mandiri.
Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Umat Islam juga semestinya seperti itu. Manfaatkan sumber daya di kalangan umat kita ini. Beri manfaat mereka itu dengan bisnis-bisnis kita. Lebih baik kita mempekerjakan orang muslim daripada orang kafir yang tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jika mendapat kesulitan. Yang kita lebih percaya kalau orang muslim yang soleh itu lebih jujur, lebih memanfaatkan waktu, lebih bisa dinasehati kalau dia salah daripada orang-orang non muslim. Karena kita satu agama, satu keyakinan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sangat sulit kita percaya jika Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba yang tidak menolong agamanya, tidak menolong saudara-saudaranya sesama muslim, yang bahkan lebih mengutamakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita jika kita bersikap demikian? Walaupun memang tidak haram mempekerjakan orang non muslim, tidak haram berbisnis dengan orang non muslim. Rasulullah SAW juga pernah berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Tapi jika ada orang muslim yang kita utamakan mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kulit gandum dengan tangkainya itu mencegah gandum itu rusak. Itu ditahu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Gandum jika sudah dibersihkan dari kulit-kulitnya paling akan bertahan 2 tahun. Yang dibutuhkan oleh rakyat Mesir ini 7 tahun. Itu yang dibutuhkan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, caranya ya jangan dilepas dari tangkainya, jangan dibuka kulit. Lihat bagaimana dalamnya ilmunya Nabi Yusuf alaihissalam. Selain beliau mengetahui dari tafsir mimpi, beliau juga tahu bagaimana semestinya mengawetkan gandum sehingga bisa bertahan 7 tahun. Pas klop dengan mimpi tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di sini membuktikan bahwasanya saran yang baik itu adalah pendapat yang bermanfaat dengan jalan keluar sekaligus. Jangan sampai kita memberikan saran jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tanpa jalan keluar. Tidak bermanfaat yang seperti itu. Kalau kita hanya bercerita saja, kalau Nabi Yusuf hanya bercerita bahwasanya mimpi ini tafsirannya 7 tahun paceklik, 7 tahun ini rakyat Mesir masih bisa bercocok tanam, nanti 7 tahun paceklik, nanti 7 tahun lagi sudah hilang pacekliknya, akan turun hujan. Tafsir mimpi biasa, tidak ada saran. Bahkan barangkali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah manfaatnya kurang. Karena orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bisa jadi akan mengambil tindakan pencegahan yang tidak bijak. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskannya sekaligus dengan jalan keluarnya yang bijak, sehingga nanti akan membuat raja kagum. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Beginilah syariat
agama. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi. Kita sholat syuruknya jam 6:50 kalau tidak salah. Waktu duhanya itu jam 6:50. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Yusuf ini seorang nabi dan seorang rasul, yang beliau, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk inilah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Syariat itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya masalah kemaslahatan ukhrawi akhirat saja, tidak. Sebagaimana pemahaman sebagian orang, syariat ini juga menjaga kemaslahatan dunia kita. Begitu yang disepakati oleh para ulama kita. Syariat ini membawa maslahat dunia dan akhirat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, sehingga agama ini semestinya, syariat Islam ini semestinya menjadi sumber hukum untuk kehidupan dunia kita. Dan coba lihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, negara-negara barat, khususnya Eropa, ketika mereka melihat kemajuan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah yang ada di Eropa, mereka melihat peraturannya Masya Allah luar biasa. Yang di Eropa sana berkembang mazhab Maliki, luar biasa peraturan. Orang-orang Eropa yang berada dalam masa kegelapan pada saat itu melihat, waduh, ini luar biasa peraturan. Mereka mencontek peraturan-peraturan tersebut. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagi yang belajar hukum KUHP dan lain-lainnya akan menemukan nafas-nafas madhab Maliki di dalam. Prinsip-prinsip dalam agama kita ada di dalam. Cuman banyak yang berubah sudah. Prinsipnya iya, cuman hukumnya tidak. Nafas-nafasnya kelihatan jelas. Peraturan-peraturan hakim itu jelas kelihatan. Bagaimana hakim memutuskan, begitu sudah. Yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, adab-adab yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih para ulama kita. Banyak jelas yang dicampur adukkan dengan kebatilan-kebatilan. Menunjukkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, agama kita ini membawa maslahat untuk urusan dunia. Siapapun akan mengakui. Kalau mau merujuk kembali, lihat sejarah-sejarah zaman dulu. Orang-orang Eropa itu ngambil dari kita hukum yang ditinggalkan oleh Belanda di negeri kita ini dalam bentuk KUHP itu, nafasnya dari mazhab Maliki yang di Andalus sana. Prinsip-prinsipnya diambil dari situ. Semua ahli sejarah mengakui yang seperti itu. Ilmu kedokteran juga demikian, diambil dari orang-orang muslim yang terus berupaya mencoba, terus berupaya untuk praktek ini, praktek itu, sehingga sukses mengetahui cara mengobati penyakit ini dan penyakit itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu lucu memang jika kita umat Islam ini meninggalkan agama kita dan berkiblat kepada orang-orang non-muslim, yang padahal orang non-muslim itu ngambil ilmunya juga dari kita dulu. Kenapa kita mesti memakai jalan yang panjang lebar, muter-muter sana sini, sudah dicampur adukkan dengan kebatilan-kebohongan.
Kenapa kita tidak langsung ambil dari sumber maslahatnya? Syariat agama kita yang murni, yang seperti ini lebih terhormat bagi negeri kita, semestinya demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam punya mukjizat. Inilah mukjizatnya beliau. Setiap nabi itu punya mukjizat yang khusus untuk mereka, yang membuat orang tercengang-cengang. Sang raja ini masya Allah tercengang-cengang. Menteri-menterinya yang pintar-pintar nggak ada yang bisa nafsirin mimpi beliau. Tapi Nabi Yusuf menafsirkannya dengan begitu detail, sampai menyebutkan gandum itu mestinya tidak dipisahkan dari tangkai. Menyebutkan caranya demikian. Mestinya kita hemat dalam hidup. Persiapan untuk kemudaratan yang akan datang di kemudian hari. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat dari mukjizat, membuat orang lain tercengang, sehingga perhatian mereka tertarik kepada sang nabi, kepada sang rasul, sehingga sang rasul, sang nabi bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Yusuf agar bisa mengajarkan penduduk Mesir bagaimana agama yang mulia. Mukjizat itu fungsinya demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau zaman sekarang apa yang bisa kita perbuat dengan mukjizat sudah enggak ada. Siapa bilang enggak ada? Ada. Al-Qur'an ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita tadabburi, kita ilmui dia. Kalau kita jelaskan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kepada orang-orang non muslim, mereka akan tercengang-cengang. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan masuk Islam. Tergantung apakah kita memiliki ilmunya, apakah kita berani menyampaikan, apakah kita menyampaikan dengan baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mimpi yang mengandung penafsiran itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, murni membawa kabar gembira, sebagaimana mimpinya sang pemeras anggur. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan tafsiran murni membawa kabar gembira bahwasanya dia akan dibebaskan, selamat dari tuduhan, dan masih bisa bekerja dengan sang raja. Bahkan menjadi orang dekatnya sang raja. Yang kedua, murni membawa keburukan, sebagaimana mimpi sang pembuat roti, yang dia akan disalib, kemudian kepalanya akan dimakan oleh burung. Buruk. Dan yang ketiga, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mimpi yang mendatangkan kebaikan, namun menakutkan juga. Dan kalau tidak disikapi dengan bijak akan memudaratkan. Seperti mimpinya sang raja ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kabar gembiranya ada jalan keluar. Kabar gembiranya setiap kemudaratan itu akan berakhir. Setelah 7 tahun pacaklik, akan ada 7 tahun di mana mereka akan mendapatkan hujan, di mana rakyat Mesir akan makmur kembali. Kabar gembiranya bahwasanya kemudaratan ini tidak terjadi langsung, tapi punya waktu persiapan 7 tahun. Kabar gembira.
Yang mengerikannya, paceklik panjang 7 tahun. Paceklik ya berapa bulan sajalah. Tapi ini 7 tahun tidak turun hujan. Ngeri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak disikapi dengan bijak, ini akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar bagi masyarakat. Kalau kita mimpi, kira-kira mimpinya jelas, kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mimpi itu bisa kita ceritakan dengan jelas. Kira-kira mimpi tersebut bukan bagian dari bunganya tidur. Kita kelompokkan mimpi kita ini termasuk yang mana? Kalau mimpi kita ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah masuk bagian yang pertama, menggembirakan kira-kira, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari penafsir mimpinya supaya kita bisa lebih yakin. Kita lebih gembira lagi. Kalau mimpinya dari jenis yang kedua, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, buruk, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu cerita-cerita. Semoga dengan kita mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi mimpi buruk, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keburukan. Semoga dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Paling tidak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak murni kita ditimpa keburukan. Ditimpa keburukan tapi maslahat dibaliknya sangat besar. Misalnya sang pembuat roti ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum mati oleh sang raja dengan cara yang sangat menyiksa, disalib. Apakah dia bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya jika dia bersiap-siap sejak awal? Bisa. Bisa jadi dia tidak akan terhindar dari hukum mati, tapi dia bisa jadi terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan cepat-cepat beriman, cepat-cepat bertobat, mohon maaf, menyiapkan dirinya untuk akhirat. Bahkan bisa jadi ini akan menguntungkan untuk dia. Menguntungkan dari sisi apa? Dia segera mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan saja dia akan dihukum mati, tapi begitu dikuburkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akan mendapatkan nikmat kubur. Begitu jika orang itu bisa bersikap dengan baik menghadapi sesuatu. Dan itu semua sudah disebutkan dalam syariat agama kita. Sudah ada jalan keluar. Jika kita mendapatkan mimpi dari jenis yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini betul-betul kita harus carikan seorang yang bijak yang menafsirkan mimpi tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nabi Yusuf dalam tafsiran mimpi ini mengajak masyarakat Mesir untuk berhemat, menabung hasil panen, kemudian makan sedikit dari hasil panen tersebut. Karena memang hemat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, katanya para ulama kita nisful hayat, setengah dari kehidupan. Menabung, menghemat, itu setengah dari kehidupan, bisa menyelamatkan kita di kemudian hari. Bukan berarti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kemudian kita pelit untuk bersedekah, membantu orang lain, tidak.
Justru dengan hemat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lebih banyak membantu orang lain. Kita membantu orang lain itu juga sama dengan menabung artinya. Menabung pahala dan menabung pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang non muslim saja tahu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang yang baik itu pasti ditolong oleh Tuhan pencipta alam semesta. Pasti ditolong. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sebagai seorang muslim yang baik, kita sudah semestinya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, memberitahukan orang lain apa yang baik untuk mereka. Kalau kita tahu apa yang baik untuk saudara kita, kita kasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara tidak menggurui, dengan kalimat yang sopan. Karena itu ya yang diminta oleh Rasulullah SAW, ad-dinu nasiha. Agama ini nasihat. Salah satunya yang dimaksud dengan nasihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini namanya nasihat. Kalau saudara kita jualan misalnya, kita nasihati dengan baik. Oh, menurut pengalaman saya begini. Kalau saudara kita misalnya ingin mendapatkan suatu pekerjaan, kita nasihati dengan baik. Sehingga dengan nasihat itu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tafsiran mimpi Nabi Yusuf ini masih di ayat yang ke-48 dan 49. Jadi ini baru bagian pertama dari tafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Namun demikian, saya mohon izin tidak bisa melanjutkan pengajian di pekan depan atau 3 pekan berturut-turut, karena saya ada kegiatan yang mengharuskan saya untuk keluar negeri. Oleh karena itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah 3 pekan libur baru kita akan membahas kembali tafsiran mimpinya Nabi Yusuf, tafsiran Nabi Yusuf terhadap mimpi sang raja ini, dan mengambil banyak pelajaran insyaallah di baliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu berjalan di atas jalan yang lurus, selalu mempercayai syariat agama kita yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat kita, sehingga kita semua bisa selamat di kehidupan dunia dan juga selamat kelak di kehidupan akhirat, dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.